Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iga Oktaviana dengan 3 digit NIM terakhir 009. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai kekerasan dalam dewasa akhir atau elder abuse. Pengertian dari tindak kekerasan pada lansia ialah suatu kelalaian atau tindakan yang menyebabkan penderitaan pada individu usia lanjut, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Kekerasan ini biasanya terjadi dalam hubungan yang seharusnya didasari oleh kepercayaan, seperti dalam keluarga dan lingkungan. Jadi, bukan hanya tindakan aktif seperti memukul saja, tetapi pengabaian kebutuhan juga termasuk dalam kekerasan. Menurut Paul, perkembangan manusia berlangsung sepanjang hidup, atau yang disebut dengan lifespan development. Pada tahapan lansia, individu mengalami penurunan fisik, seperti melemahnya tubuh serta penurunan fungsi kognitif. Selain itu, lansia juga cenderung menjadi lebih bergantung pada orang lain, baik secara fisik maupun ekonomi. Kondisi ketergantungan inilah yang menyebabkan lansia menjadi lebih rentan. Ketika lingkungan, terkhusus keluarga, tidak memberikan dukungan yang cukup, maka resiko terjadinya kekerasan akan meningkat. Terdapat beberapa jenis kekerasan pada lansia. Yang pertama, kekerasan fisik. Tindakan seperti memukul atau mendorong yang dapat menyebabkan luka pada lansia. Yang kedua, kekerasan emosional, seperti menghina, mengancam, atau mempermalukan. Yang ketiga, penelantaran, yaitu tidak memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, kesehatan, serta perawatan. Yang keempat, kekerasan finansial, yaitu penyalahgunaan harta atau uang lansia tanpa izin. Semua bentuk-bentuk ini sama-sama berdampak buruk bagi lansia. Faktor yang menyebabkan kekerasan pada lansia dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari sisi lansia, adanya ketergantungan dan kondisi kesehatan yang menurun, membuat mereka sulit untuk melawan. Dari sisi keluarga, stres saat merawat lansia, beban ekonomi, serta kurangnya pengetahuan tentang perawatan dapat memicu emosi yang negatif. Sedangkan dari lingkungan, kurangnya dukungan sosial dan adanya pandangan bahwa lansia adalah beban juga memperbesar risiko terjadinya kekerasan. Dampak kekerasan pada lansia sangat luas. Secara psikologis, lansia dapat mengalami depresi, kecemasan, dan perasaan tidak berharga. Secara fisik, kekerasan dapat menyebabkan luka, memperburuk penyakit, dan penurunan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, secara sosial, lansia bisa menarik diri dari lingkungan, kehilangan kepercayaan terhadap keluarga, dan mengalami isolasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya berdampak sesaat, tetapi juga dalam jangka yang panjang. Di sini juga terdapat contoh kasus. Saya mengutip dari artikel kompas.com, di mana umumnya kekerasan pada lansia terjadi dalam bentuk penelantaran oleh keluarganya sendiri. Lansia tidak mendapatkan perawatan dan perhatian yang layak, terutama karena terdapat tekanan ekonomi dan stres pada keluarga. Akibatnya, kondisi kesehatan lansia pun menurun. Mereka merasa kesepian dan muncul perasaan tidak dihargai dalam lingkungannya. Jadi, inti kasusnya adalah banyak lansia yang justru ditelantarkan oleh keluarganya sendiri. Mereka kurang diperhatikan dan tidak dirawat dengan baik. Biasanya karena faktor ekonomi dan stres dalam keluarga, yang kemudian berdampak pada lansia yang menjadi merasa kesepian dan kondisi kesehatannya pun turut menurun. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa
Kekerasan pada lansia merupakan masalah serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari individu, keluarga, maupun lingkungan. Dampaknya pun sangat luas, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peran keluarga dan masyarakat untuk memberikan perlindungan agar lansia dapat menjalin masa tuanya dengan aman dan bermakna. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.